Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mau terus mempersembahkan penyembahan kami kepada Tuhan, merenungkan firman-Mu dan juga melayani Tuhan dengan doa. Semuanya kami persembahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, terus kami mengingatkan bahwa doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk malam hari ini kami masih ingin mengajak menekuni mengenai kesehatan, kesembuhan, ya, umur panjang, kaitannya dengan hal kerohanian. Nah, mari kita membaca lebih dahulu firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul, saudara ya. Judul renungan malam hari ini adalah Anugerah Kesembuhan untuk Umat Perjanjian Baru. Anugerah Kesembuhan untuk Umat Perjanjian Baru. Nah, kita baca dulu kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 mulai. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus. Saya ulangi, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan
sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Anugerah kesembuhan untuk umat perjanjian baru. Nah, saudara, kita sudah meneliti mengenai kesembuhan dan kesehatan. Beberapa hari yang lalu kita mulai di doa malam kita merenungkan mengenai hal ini. Kaitannya dengan hal-hal kerohanian, kesembuhan, kesehatan, umur panjang. Nah, kesimpulannya yang sudah lalu itu bahwa sejak awal Tuhan itu peduli terhadap kesembuhan umatnya. Jadi umat pilihan Tuhan sering jatuh dosa. Bahkan kalau dirunut sejak awal, Adam dan Hawa itu jatuh dosa sehingga orang bisa mengalami sakit, kesehatannya tidak sempurna. Dosa itu merusak sehingga manusia bisa menjadi semakin tua, tubuhnya semakin renta, dan pada akhirnya tidak kuat lagi dan harus meninggalkan dunia. Rohnya berpisah dengan tubuhnya. Nah, tapi sejak awal, bahkan sejak perjanjian lama, banyak dikisahkan bahwa Tuhan melalui nabi-nabinya memberikan kesembuhan, bahkan menghidupkan orang mati, saudara. Lalu dilanjutkan ketika Tuhan Yesus datang di dunia. Ini sudah kita cermati kemarin. Ketika Tuhan Yesus datang di dunia, maka Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang, juga menghidupkan orang mati. Dan yang terakhir kemarin kita renungkan adalah bahwa Tuhan Yesus mengutus para murid untuk juga memberitakan kabar keselamatan itu ke seluruh dunia dan melengkapinya dengan kuasa untuk menyembuhkan. 70 murid yang diutus pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Dan pada akhirnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kitab Injil memberitakan, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa semua orang percaya itu bisa meletakkan tangan atas orang sakit dan orangnya sembuh. Nah, sekarang kita melihat ini muridnya Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Muridnya Tuhan Yesus yang namanya Petrus itu sedang masuk ke bait suci Tuhan pada waktu itu. Masih ada bait Allah ya, masih ada baitnya Elohim. Nah, lalu ada dikatakan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Coba kita perhatikan ini, orang yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi orang itu memang tidak punya daya kekuatan untuk berjalan. Karena kalau seseorang yang tadinya sehat, nah kemudian menjadi lumpuh, nah itu namanya bisa disembuhkan. Tapi kalau orang yang lumpuh sejak lahirnya itu ya berarti memang sejak lahir dia tidak punya kekuatan untuk berjalan. Lalu Petrus berkata, lihatlah padaku, emas dan perak aku tidak punya. Artinya Petrus menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan uang atau harta atau sesuatu yang berharga kepada orang itu, tetapi yang diberikan adalah hal yang lebih berharga, karena Petrus mengatakan, tapi yang ada pada kami akan kuberikan kepadamu. Dan dia berkata, demi nama Yesus, di situ diterjemahkan demi. Tapi saya menjumpai di banyak hal di kitab Kisah Para Rasul itu yang dipakai di situ kata N, dan kata N itu saya lebih suka menerjemahkannya dengan kata dalam. Dalam nama Yesus berjalanlah. Lalu orang itu berjalan kian kemari melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Ketika Petrus pergi ke dalam bait suci, orang itu tetap mengikutinya sambil memuji Tuhan. Dan orang banyak menjadi takjub, dikatakan seperti itu. Nah, ini bukti bahwa
kuasa kesembuhan itu diberikan bukan hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa membuat mujizat kesembuhan, tetapi juga murid-muridnya, saudara. Bahkan nanti Paulus masih di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 itu menghidupkan orang mati. Saya baca kisahnya ya. Kisah Para Rasul pasal 20 mulai ayat 9. Nah ini kalau kita membaca kisah-kisah ini kita dikuatkan iman kita bahwa seringkali iman kita diserang bahwa yang menciptakan agama Kristen itu Paulus. Sebetulnya Yesus itu bukan untuk semua orang. Yesus itu nabi hanya untuk umat Israel. Kan seringkali ada apologetika yang bunyinya begitu sehingga melemahkan iman Kristiani. Nah, yang memperluas itu Paulus. Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus itu untuk semua orang. Sebetulnya tidak begitu. Nah, ini keliru, pandangan yang keliru. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia datang, memang ada waktunya dia berkata, aku datang hanya untuk anak-anak dari umat pilihan. Nah, tapi pada waktu dia berbicara seperti itu, sebetulnya itu untuk mencobai iman seorang wanita Sirofenisia yang anaknya sakit itu. Terbukti pada akhirnya dia juga menyembuhkan juga kan anak dari wanita itu yang adalah seorang kafir waktu itu. Begitu. Jadi Tuhan peduli terhadap orang kafir. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Israel, keliru. Ya. Dan yang membuat konsep seperti itu bukan hanya Rasul Paulus, tapi jauh sebelumnya. Bahkan kalau kita meneliti mulai dari janji-janji akan hadirnya Mesias itu memang untuk semua orang. Nah gitu. Nah, di sini di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 saya baca, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Jadi catatannya jelas ya. Dikatakan ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jadi ini pembuktian satu lagi kisah bahwa yang diberi kuasa untuk menyembuhkan orang dan membuat mukjizat bahkan menghidupkan orang mati di zaman Perjanjian Baru, saudara. Zaman Perjanjian Baru itu mulai dari kehadiran Tuhan Yesus sampai kita sekarang ini. Kita ini disebut umat Perjanjian Baru. Sampai di zaman Perjanjian Baru kuasa kesembuhan, kuasa mukjizat itu masih diberikan kepada kita. Dan itu ayat-ayatnya jelas, sebagiannya sudah kita teliti kemarin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya dan seterusnya itu toh. Ya, jadi akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orangnya akan menjadi sembuh. Nama Yesus punya kuasa, itu sudah kita teliti kemarin. Nah, dengan demikian, maka contoh-contoh ini, contoh Petrus dan Paulus yang ada di kitab suci memberitahukan bahwa kuasa mukjizat itu berlangsung sampai zaman Perjanjian Baru sampai hari ini. Nah, kalau kita meneliti sejarah berikutnya, saudara bisa membaca buku-buku kesaksian tentang kesembuhan. Misalnya banyak kesembuhan yang dilakukan oleh penginjil Kathryn Kuhlman tulisannya ya. Lalu Smith Wigglesworth, kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. David Yonggi Cho. Ya, kemudian yang sudah ditulis di buku, banyak ditulis di buku, dilakukan oleh Oral Robert dan lain-lain, saudara. Ya, nah itu kuasa kesembuhan itu masih berlangsung sampai hari ini
Bahkan hari ini juga banyak di internet ya. Terjadi bukan hanya yang di luar negeri tetapi yang di Indonesia pun banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kesembuhan yang kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu anugerah Tuhan buat kita. Karena itu nanti kita akan meneliti juga bagaimana untuk bisa menerima kesembuhan itu. Jawabannya sebenarnya dengan iman, tapi kita akan memperdalam sesudah ini ya. Jadi untuk renungan kali ini sampai di sini dulu, menegaskan bahwa kesembuhan, kesehatan, umur panjang itu dikehendaki oleh Tuhan bagi umatnya. Begitu. Bagi umat yang taat kepada Tuhan dan oleh anugerah Tuhan memang diberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, Tuhan memberi. Ya, Tuhan itu merindukan umatnya untuk hidup sehat, umur panjang dan kuat, gitu, sembuh. Nah itu yang kita pelajari dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan itu berlangsung sampai hari ini. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya demikian: umat perjanjian baru seperti kita zaman sekarang tetap diberi kesembuhan dan tetap dapat menggunakan kuasa kesembuhan. Nah, jadi tinggal kita bagaimana kalau saudara ingin diberi kuasa kesembuhan, besok ada waktunya kita teliti bahwa kesembuhan itu anugerah, karunia rohani. Nah itu. Jadi kita berhak minta seperti itu. Tapi kali ini sekali lagi nilai yang saya impartasikan, umat perjanjian baru seperti kita zaman sekarang tetap diberi kesembuhan dan tetap dapat menggunakan kuasa kesembuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akhiri doa malam kita dengan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terus kami memberitahukan dan mengingatkan bahwa doa malam live streamingnya dilakukan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat melalui channel kami. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda, yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab, kalau yang doa malam fokusnya menjawab pertanyaan, dan juga waktunya berbeda. Kalau yang pagi lebih panjang, lebih rinci, doa-doanya, doa syafaat menyebutkan nama-nama yang dikirim kepada kami. Tapi kalau yang doa malam itu lebih banyak kepada pemahaman akan firman Tuhan, seperti itu. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.